Ada yang pernah dengar? Coding dan KA. KA itu kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI. Ada yang pernah dengar AI? Nah, kalau AI-nya pernah. Kalau bahasa Indonesia-nya kecerdasan artifisial. Pembelajaran kita hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada yang sudah tahu coding? Sudah pernah dengar mungkin atau lihat di TikTok atau di Instagram? Ada yang pernah tahu? Coding itu cara kita memberitahu komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Komputer itu bisa loh kita ajarkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita beritahu dia dengan kode-kode. Kita memasukkan kode instruksi kepada komputer supaya dia bisa menjalankan perintah kita. Ya. Kemudian kalau AI itu kemampuan komputer itu atau kemampuan mesin untuk bekerja seperti manusia, berpikir seperti manusia. Caranya bagaimana? Bisakah dia bekerja sendiri? Tidak. Dia bisa bekerja kalau kita memberikan dia instruksi, memberikan dia data. Contoh, misalnya kita mau ajarkan dia mengenal kucing. Kita harus kasihkan dulu foto-foto kucing sebanyak mungkin. Foto kucing. Kemudian dikenali dia kucing. Kucing yang pertama seperti ini, kucing banyak ya jenisnya ya. Kucing, semua jenis-jenis kucing kita beritahu dia supaya dia rekam. Seperti itu cara kerjanya. Jadi manusia memberikan kode kepada komputer atau mesin untuk dia bisa bekerja. Kira-kira ada beda nggak pekerjaan mesin dengan manusia? Beda. Ada bedanya nggak mesin sama manusia? Ada tapi bisik-bisik. Ada. Apa bedanya? Kalau manusia bisa berbunyi. Kemudian ada rasa kasih sayang. Kalau komputer nggak ada rasa kasih sayangnya. Nggak ada rasa kasih sayang. Kemudian ada bedanya lagi nggak? Ganti pertanyaan. Kira-kira kalau komputer itu bekerja atau sebuah mesin bekerja, bisa nggak terjadi kesalahan? Bisa. Kenapa? Logikanya kenapa? Tadi kan kita memberi data, maka komputer atau mesin bekerja. Kalau kita kasih data yang salah, kerjanya salah atau benar? Salah. Sudah pasti salah. Nah, hari ini kita belajar tentang coding. AI-nya nanti. Coding dulu. Hari ini tentang coding. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah kita mengalami kesulitan kan? Pernah ada yang dapat masalah. Misalnya ketika di rumah, ketika di sekolah, atau ketika sedang bermain bersama teman-teman, kita pasti pernah mengalami kesulitan. Contoh misalnya, kita pulang ke rumah capek-capek siang, lapar. Rasa lapar nggak? Lapar itu masalah bukan? Kesulitan, ya kan? Masalahnya. Masalahnya ini lapar. Ada solusinya nggak? Ada. Supaya nggak lapar lagi, ada solusinya nggak? Ada. Apa solusinya? Makan. Solusinya makan. Makan. Solusinya makan. Nah, untuk mencapai solusi itu pasti ada yang kita lakukan. Ya, yang kita lakukan itu namanya langkah-langkah. Ada langkahnya. Ada langkah pemecahan masalah.
wajib dilakukan, ya kan? Novan, kalau pulang sekolah siang-siang lapar, supaya bisa makan, kamu lakukan apa? Ambil piring dulu, ambil nasi, ambil lauk, cuci tangan, habis itu makan. Iya. Nasinya dilihat dulu ada atau enggak? Atau sudah pasti ada nasinya, itu kalau nasinya sudah pasti ada. Mungkin berbeda dengan Laura. Kalau Laura gimana? Masak dulu biasanya. Masak dulu. Apa yang dimasak? Nasi. Kemudian Kalau nasi yang udah makan baru ambil piring. Cuci tangan dulu. Ambil piring. Ambil nasi. Ambil lauk. Ambil sayur. Berdoa lalu makan. Beda ya langkahnya kan? Beda. Solusinya makan, tapi langkahnya berbeda. Kalau nggak ada nasi di rumah, nggak ada beras gimana? Cuma ada mie instan. Gimana? Siapa yang pernah masak mie instan? Nah, gimana caranya coba? Tapi ya, gimana cara masak mie instan? Kan harus ada langkah-langkahnya supaya mie instan itu jadi siap dimakan. Pertama ambil panci, dikasih air, habis itu dimasak, Ya. habisnya mendidih, lalu dituangkan segala minyak, habis itu kalau udah lembut, dituang ke piring, habis itu lalu dikasih bumbu. Ada yang kasih bumbu dulu nggak di dalam? Ada. Berarti langkah-langkah yang kalian lakukan itu berbeda-beda ya kan? Tapi solusinya untuk makan, untuk mengatasi rasa lapar tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mau mengidentifikasi dulu masalah sehari-hari. Contohnya tadi masalah lapar, kita identifikasi masalah lapar. Kemudian kita susun langkah-langkah supaya bisa mengatasi masalah ini. Ya, kemudian kita tuliskan instruksinya. Kalau kalian kerjakan sendiri, tidak perlu tuliskan instruksi, sudah terekam instruksinya. Tapi kalau kita menyuruh robot, kita harus kasih kode dulu. Ya, ambil piring, baru robotnya ambil piring. Gimana dia ambil piring sedangkan dia di ruang tamu? Kita suruh jalan dulu, belok kiri, belok kanan, jalan 2 langkah seperti itu. Kalau kita suruh robot. Mungkin ada yang pernah suruh adiknya ngambil sesuatu, misalnya ambil buku di pojok baca. Ibu suruh Erik misalnya ambil buku itu kan banyak buku ya, berarti harus spesifik. Ambil buku yang berwarna biru misalnya. Tolong ambil buku di rak itu yang berwarna biru. Kalau ibu bilang ada buku di sana, tahu nggak dia di mana di sana? Tahu nggak, Rik? Di sana mana? Di sana atau di sana? Berarti instruksinya itu harus tepat, harus sistematis. Awin, ambilkan sapu di dalam lemari. Karena kan ada sapu yang tergantung di luar lemari. Ya, berarti kita akan menyusun instruksi secara sistematis hari ini. Yang pertama tadi apa? Tujuan kita mengidentifikasi masalah sehari-hari, kemudian menyusun instruksi secara sistematis atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi. Masalahnya bukan cuma lapar, banyak masalah kita sehari-hari, dari masalah kecil sampai masalah besar. Ya, oke. Sekarang sebelum mulai ke inti pembelajaran, coba berdiri dulu. Yang mana tangan kanan? Oke, tangan kiri. Kalau instruksi ibu benar, fullnya itu benar. Kalau ibu suruh angkat tangan kanan, berarti yang diangkat tangan kanan. Karena benar, instruksinya itu benar, berarti tangan yang benar yang kanan. Angkat, ini fullnya benar ya, benar. Angkat tangan kanan. Mana tangannya? Tangan
kiri. Mana kanan kiri? Ya kan punya tadi benar. Kiri. Kanan. 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 Oke, sekarang punya salah. Berarti kalau disuruh angkat tangan kanan, yang diangkat Kiri. punya salah. Angkat tangan kiri. Yang diangkat tangan kanan. Karena punya salah tadi. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kiri kiri. Oke, kanan. Silakan duduk. Tadi itu siapa yang programmer? Di antara kita bermain tadi siapa yang merupakan programmer? Yang memberi kode siapa? Ibu. Robotnya siapa? Kalian semua robot. Tadi kan ibu berikan instruksi, kalian yang melakukan. Kalau ibu nggak kasih clue, misalnya, ibu nggak kasih tahu clue-nya itu benar atau salah, ngerti nggak cara angkatnya? Benar semua ya kan? Kalau disuruh angkat kiri ya kiri, kanan, kiri kanan. Karena dikasih clue, dikasih kode, berarti kalian mengangkat sesuai instruksi. Siap belajar? Siap. Oke. Ibu punya 3 bendera. Ada 3 kelompok. Ada 3 bendera. Bagaimana caranya bendera ini bisa terpasang di satu di sini, satu di sini, dan satu lagi di sini. Coba pecahkan masalahnya. Bagaimana caranya? Benderanya itu letaknya di sini. Coba pikirkan bersama-sama, bersama anggota kelompoknya. Benderanya ada di sini. Ya, harus bisa terikat di sudut meja tadi. Keluarkan alat tulisnya. Bekerja kelompok ya. Yang pertama harus dilakukan adalah apa? Mulai satu orang menulis, yang lain berimajinasi, bernalar kritis, memikirkan bagaimana cara bendera itu bisa nyampe ke sana. Apa yang dilakukan dulu? Yang pertama kali dilakukan apa? Langkah-langkahnya. Tadi kita sudah punya masalah ya. Masalahnya apa? Bendera harus dipasang di sudut meja. Sekarang kalian tugasnya menyusun langkah-langkah. Solusinya benderanya sudah terpasang. Itu langkah-langkah. Mungkin ada yang 5 langkah, ada yang 6 langkah, ada yang 10 langkah. Secara sistematis. Kita pikirkan bersama-sama. Itu langkah-langkah.
kalian jadi robot, bisa nggak ikuti langkah ini? Bisa. Kata Bang Novan bisa. Oke, silakan kelompok Bang Novan. Bagaimana? Dengarkan ya. Langkah memasang bendera. Yang pertama berdiri, lalu berjalan, ambil bendera dan tali, berjalan lagi, lalu ikat bendera. Oke. Sampai ikat bendera ya. Kalau kamu jadi robot bisa ya? Bisa. Silakan Tati. Langkah-langkah ambil bendera, ambil tali, pergi ke meja yang berada di bawah galeri, simpan bendera di sudut meja, ikat bendera dengan tali dengan kuat. Oke. Bisa sampai ikat. Kalau kamu jadi robot bisa. Bisa ikuti instruksi. Bisa. Kelompok ini ada tali nggak? Ada. Kemudian ada nggak diarahkan dia menuju meja bendera, yang mana meja benderanya? Banyak meja. Ke arah mana? Ke arah kiri, ke kanan. Kemudian jalan 10 langkah ke arah mana? Jalan 10 langkah. Ke arah kiri, ke arah kanan. Untuk kita bisa tahu arahnya, kita harus kasih kode secara sistematis. Kalau kita nggak praktikkan, mungkin kita nggak bisa tahu bagaimana cara sistematis itu. Sekarang kita praktikkan simulasi jadi robot. Satu kelompok, satu orang yang jadi robot. Siapa? Tentukan. Satu kelompok, satu orang harus jadi robot. 3 orang itu jadi programmernya, programnya. Misalnya nih, dengarkan. Misalnya yang dari sini siapa yang jadi robot? Erik. Oke. Erik kan dulunya seperti ini ya. Erik, hadap sana kan? Apa yang harus dilakukan? Berdiri. Kemudian melangkah ke oke, dia 2 langkah ke kanan. Kemudian maju berapa langkah? Nah, majunya berapa? Apa yang diambil? Kemudian belok kemana? Kanan. Belok ke sana berarti dia. Jadi berapa langkah lagi? Nanti baru sampai sini dan disuruh belok ke kanan, ke sana lagi dia. Pikirkan ya. Berbeda nggak robot kelompok ini langkahnya dengan yang robot kelompok ini? Beda kan? Berbeda. Karena yang ini kan langkahnya jauh. Jadi ditulis ya. Ditulis ya di bawahnya ya. Kode. Tulisnya kode robot. Ini siapa robotnya? Tulis kode robot. Dia harus apa dulu? Kemudian melangkah mana supaya dia nggak nabrak meja ini? Supaya dia jalan nggak nabrak meja. Ada di mana dulu? Tulis ya. Boleh sambil dipraktek boleh. Tapi benderanya jangan diambil dulu, nanti kita ini masih simulasi. Benderanya jangan diambil. Coba ke depan. 1,
5 langkah ke depan, 5 langkah ke depan. Pakai LKPB ya. Ambil bendera dan tali. 12 langkah. Kemudian 12 langkah. Ini putar-putar ya. Hadap kanan, Kelompok 1 12 langkah. Kanan 10. kelompok 1 ngikatnya di sini. Kelompok 2 ngikatnya di sini. Kelompok 3, kelompok 4 ngikatnya di sini. Tali kanan tali. 12 langkah. Belok ke arah kiri. 1 langkah ke depan, arah kiri. Belok ke kiri. 1 langkah ke arah kiri. 1 langkah ke depan, belok ke kanan. Jangan kok, lihat. Belok kanan 12 langkah. Jalan belok ke kiri. 10 langkah ke depan. Woi, habis itu ada ambil bendera dan tali. Habis itu ada apa? Ambil bendera dan tali. Putar arah ke kiri. Putar arah ke kiri. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke depan. Putar arah ke kiri. Ambil bendera dan tali. Jangan kan. Belok ke arah kanan. Belok ke arah sana. Jauh kamu. Abis itu satu ke depan, belok ke arah kanan kiri. Dah, jongkok. Terus kan hadap kiri, serong kiri. Serong kiri. Udah ada enggak? Gimana berdiri 2 langkah ke kanan, 4 langkah ke depan. Habis ambil bendera dan tali. 2 langkah ke kiri. 3 langkah ke depan kiri. 3 langkah ke kanan. Jalan 10 langkah. Jalan ke kanan. 12 langkah ke depan. 5 langkah ke depan. 10. Belok. Hadap kiri, kanan ke kiri. 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri. Ada yang perlu dilakukan. 1 langkah ke depan. Belok. Oh, harus 2 langkah. 2 langkah. Ya, hadap 2 langkah. Hadap ke kanan. Hadap ke kanan. Hadap kanan. Jongkok 6 langkah ke depan. Ikat bendera dengan kuat. Oke, ada apa? Ada Bu, depan kanan kanan. Robotannya di salah. Dah kan? Kok cari kamera?
4 langkah ke depan. 5 berdiri. Ambil bendera dan tali. Ambil bendera dan tali. Ambil bendera ke kanan. Hadap ke kiri. Jalan 10 langkah. Ambil bendera dan tali. Jadi robonya nonton aja. Belok ke arah kiri. Hadap kiri. Berdiri. Hadap putar arah ke kiri. 6 langkah ke depan. 1 langkah ke kiri. Kiri. Hadap apa namanya? Belok ke arah kanan. Hadap kiri. 1 langkah ke depan. Hadap kiri. Hadap ke kanan. Jongkok. Ikat bendera dengan 2 langkah. Semua ada programnya saya. Pokoknya ada. Kita simulasikan untuk kelompoknya selesai semua ya. Yang memberi 3 langkah. Sampai ikat bendera. Misi kita apa tadi? Ikat bendera. Harus berhasil ikat bendera. Ikat dulu ke depan. Hadap kiri. Hadap kiri. Kita akan bisa di sini. Langkah ke depan. Dua aja. Ke sini kamu kayak di hadapan. Ini ada berapa langkah? Kelompok ini ada berapa langkah? Berapa kode? Kelompok ini ada 2. Kelompok ini ada berapa kode? 26. Sekarang kita simulasikan ya. Kita simulasikan programnya udah buat kode nih. Kita jalankan kodenya. Kelompok ini dulu. Programnya ke depan sini aja. Perhatikan semua ya. Nanti kalian lihat kodenya ada yang salah nggak? Apa yang belum dilakukan programnya silakan. 1 berdiri. 2 langkah ke kanan. 4 langkah ke depan. Ambil bendera dan tali. Hadap ke kiri. Jalan 10 langkah. Hadap ke kiri. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke depan. Hadap ke kanan. Jongkok. Ikat bendera dengan kuat. Berhasil ya? Berhasil ya? Tepuk tangan dulu dong. Siapa rokoknya nggak usah semua. Udah, yuk. Sekarang kelompok mana nih? Udah, Amri. Kelompok ini dulu. Ini. Ini, oke. Selesai. Nama robotnya Nova. Robot Nova beraksi ya. Berdiri.
berhasil? Berhasil. Oke, Bang. Berdiri. Hadap kiri. 3 langkah ke depan. Hadap kanan. 5 langkah ke depan. Hadap kanan. 12 langkah ke depan. Hadap kiri. Ambil bendera. Ambil tali. Hadap kanan. Error nih. Bisa diperbaiki nggak kodenya? Supaya nggak error. Balik kanan. Ke depan. Hadap kiri. 1 langkah ke depan. 1 langkah ke kanan. 1 langkah ke depan. Jongkok. Ikat tali dengan kuat. Ikat bendera yang kuat. Berdiri. Hadap kiri. 2 langkah ke depan. Hadap kanan. 3 langkah ke depan. Hadap kiri. 2 langkah ke depan. Duduk. Sekarang. Tadi udah simulasi ya? Oke, Ibu pinjam. Yang kelompok 2 tadi, kelompok 2 ada kode yang salah ya? Hadap kiri, hadap kanan. Kalau kodenya salah, berarti robotnya melakukan gerakan yang salah. Ya. Itu yang Ibu bilang tadi, coding itu robot itu bisa salah. Kenapa bisa salah? Kenapa bisa salah? Robot ini, robot kalian tadi. Nah, kode yang dimasukkan salah. Kode yang dimasukkan akhirnya robotnya nabrak jendela ini. Kemudian duduk juga salah tadi ya. Kodenya yang salah. Hadap kiri. Ada berapa kesalahan kode? 2 kesalahan kode. Yang pertama setelah ambil bendera disuruh hadap kanan, nabrak jendela. Aku bilang hadap kiri, mikirnya ngototnya hadap kanan. Kemudian ketika duduk nggak disuruh. Mereka bilang hadap kiri dan ngotot sudah duduk. Dan itu bukti bahwa robot kerja robot itu bisa juga salah. Kenapa salah, Aulin? Ulangi. Kenapa kerja robot itu bisa salah? Salah kodenya. Karena salah kode yang diberikan programmernya. Kalau robotnya bisa komentar, Kalau robotnya bisa komentar pasti dia komentar. Masa aku disuruh nabrak jendela? Kalau bisa komentar, tapi robot bisa komentar nggak? Nah, apa yang kita kasih itu yang dia terima. Kode apa yang kita beri itu yang dia terima. Tadi robotnya bagus. Terima dia kode menghadap ke arah jendela. Nggak bisa komentar, namanya robot, ya kan? Caranya, kalau sudah ada kesalahan seperti itu langsung diperbaiki. Salah nih, langsung rubah kodenya. Apa yang ditambah tadi, balik kanan, ya kan? Langsung balik kanan. Kalau yang ini tadi pas ikat bendera, yang ini juga pas. Kemudian pas ikat bendera
robot. Dia tahu nggak cara melilit tali? Robotnya. Lilitkan tali pada, kalau mau lebih spesifik lagi, lilitkan tali pada kaki meja. Berapa kali misalnya? Ikat. Lepaskan. Lepas. Kan kayak gitu. Kalau misalnya lebih spesifik lagi. Ini robot simulasi. Robot kalau sempat robot di dunia terus kan bisa hancur bisa hancur ya. Ini simulasi robot. Kira-kira seperti itu cara kerja robot. Cara kerja robot, manusia yang memprogram, kemudian robotnya mengerjakan pekerjaan yang diprogram. Oke, sekarang masih di kertas yang tadi ya. Tuliskan pengalaman kalian tentang simulasi robot tadi. Mereka sudah simulasi robot tadi, dari buat programnya, buat kodenya. Refleksikan pengalaman kalian dari kegiatan tadi. Ada dua nih. Ibu kasih dua sticky note. Yang satu lembar kalian buat kendalanya apa tadi? Kendala saat membuat kode atau menjalankan robotnya. Yang satu lembar lagi kalian refleksikan. Kira-kira kalau salah kodenya gimana? Pengalamannya. Tadi kan ada yang salah nih, tadi kan? Ini tidak begitu orang nih, mana 3 orang programmer salah, ada yang salah, robotnya juga salah. Coba dituliskan yang pertama pengalaman kalian bekerja dalam kegiatan tadi. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi robot. Bagaimana perasaan kalian bekerja sama untuk membuat robot tadi? Sulitkah? Atau mudah aja? Tinggal kasih kode. yang tahu sih yang jadi robotnya susah. Yang jadi robot yang susah. Aku yang jadi susah. Yang satu lagi, kalian tuliskan kendalanya. Apa kendala kalian saat memprogram tadi, membuat kode? Misalnya harus dites dulu. Kalau nggak dites dulu, robotnya jalan berapa langkah nggak bisa. Coba tuliskan. Kita tahu di situ ya. Ayo Aulin, silakan Aulin. Kurangnya, kodenya kurang. Ajarin robot dari tadi. Jadi tuliskan kendalanya. Kendala yang kodenya kurang. Ini kalau perasaan kalian pas menjalankan kegiatan itu tadi apa? Ada Aku kesana tidak dalam bekerja sama dengan apa rasanya? Yang refleksi yang kendala perasaan robotnya. tidak mau menerima padahal aku tadi juga salah semua salah kenapa saya tidak sampai pulang ini mereka dapat
Sana. Heboh robot yang ini. Itu kendala. Kita tunggu 2 kelompok lagi. Mana sih enak? Enggak, pengalaman belajar. Kegiatan kalian tadi gimana? Perasaannya? Menjalankan robot tadi. Bawa apa enggak? Kita tunggu 1 kelompok lagi.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, robot itu bergerak sesuai perintah. Komputer atau robot bekerja sesuai perintah. Kemudian kerja robotnya benar semua kan? Benar semua. Kelompoknya salah. Kerja komputer benar semua atau bisa salah? Salah. Bisa salah. Kemudian perintah yang diberikan harus apa? Benar. Kemudian harus apa lagi? Yang tadi harus spesifik. Berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke depan harus spesifik. Kalau kita suruh robotnya jalan ke depan, jalan sampai ujung sana, berhenti nanti. Harus spesifik, harus ada berapa langkah, berapa kali putar haluan, harus ada. Halo. Hai. 3 tujuan pembelajaran bahasa Arab tadi sudah kita jalankan semua ya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah mengikat bendera. Yang kedua, menyusun langkah-langkah. Tadi sudah menyusun langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, simulasi robot sudah dijalankan. Kita sudah lihat ada kode yang salah, robotnya juga salah jalan. Harus diperbaiki baru robotnya benar. Nah, kembali lagi minggu depan kita akan belajar tentang AI. AI. Sekarang ngapain kita? Sekarang karena sudah jam pulang sekolah, ibu minta yang tiket tapi yang jangan yang tadi ya. Yang tiket berdoa. Ini nomor robot gantung, Gavi nomor robotnya. Siap berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi beragama Katolik, izinkan saya untuk menerima. Kita awali dengan berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkati Bapak semua di sini, semoga kami pulang berpikir masing-masing selamat. Hanya ini doa kami dan Kristus Tuhan dan mengendara kami. Amin. Mari jumpa salam. Siang.